Oke, selamat pagi teman-teman, sahabat BI sekalian. Izinkan ya saya kurang lebih nanti 30 menit ya untuk sharing atau diskusi ya terkait pengenalan tim Avenger ya. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Arianto. Saya di tim Avenger ya, role-nya sebagai project manager. Oke, untuk pagi hari ini karena ini akhir tahun ya, jadi saya berinisiatif untuk membagikan materi yang ringan-ringan saja, karena ya biasalah mendekati akhir tahun masing-masing tim backlognya udah pada penuh semua ya. Jadi pagi hari ini kita santai sambil mendengarkan TikTok sambil ngopi juga boleh. Oke, tim Avenger itu sebenarnya siapa sih dan apa pekerjaannya? Bagi teman-teman yang sudah kenal maupun yang belum, teman-teman yang nanti bisa main ke ruangan ya. Oke, klik dulu. Untuk outline-nya nanti saya akan jelaskan tentang ini ya, siapa kami, apa yang kami kerjakan, bagaimana cara kami bekerja, dan produk apa saja sih yang sudah kita deliver ke stakeholder ya, seperti itu. Terus untuk siapa kami? Kami adalah tim Avengers, atau teman-teman sering mendengar namanya tim HCM ya, itu sama istilahnya. Jadi tim Avenger ini dibentuk oleh Mas Sigit ya, yang sekarang sudah membuat tim baru ya, HCD, itu dengan stakeholder utamanya itu adalah DSDM atau Direktorat Sumber Daya Manusia, dengan filosofi bahwa member tim itu memiliki kemampuan atau ahli di bidangnya masing-masing yang disatukan dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan sama. Jadi kami di tim Avenger itu menghargai ya, menjunjung tinggi bahwa teman-teman itu memiliki kemampuan masing-masing ya, yang tentunya berbeda dengan teman-teman lain. Jadi kita tidak boleh membandingkan role satu dengan role yang lain, karena role backend dengan front end ataupun dengan UX itu kita menjunjung tinggi itu. Jadi kita tidak boleh sekali lagi membanding-bandingkan, karena memang spesifikasi dan keahlian itu berbeda-beda seperti itu. Untuk apa? Untuk ya tentu saja untuk membuat ya, mendukung tempat kerja atau tim itu yang positif ya, nggak toksik lah kalau trennya bahasa anak sekarang, seperti itu. Terus membernya itu berapa orang dan role-nya itu apa saja? Membernya itu kalau dihitung banyak ya, ada berapa itu? Ada 11 ya, 11 tambah satu orang sebagai PM itu kalau dibandingkan dengan yang lain tuh ini ya, banyak. Acuan bahwa membernya banyak itu ya bisa ngerjain apa saja, nggak seperti itu. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu, misalnya dari kapabilitasnya dan sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan bagi mungkin tim HCD ya, tentunya untuk mensetarakan ya keahlian itu bisa rata. Terus ini ada gambar ya, kami di ruangan sebelah
sebelah utara ya, utara. Kami nyebutnya Avenger HQ. Water itu di sebelah ruangnya tim BPM. Kalau mau main silahkan main di situ. Nah, siapa saja sih membernya? Yang pertama UX engineer itu ada Mas Denta. Ini dia, kalau saya amati, dia suka budaya Jepang ya. Jadi kalau teman-teman punya hobi yang sama, misalnya suka film kartun, kartun sih, anime, sorry Mas, anime ya, itu bisa tanya-tanya Mas Denta. Terus Mbak Mia ini juga UX, dia sebagai, biasanya suka ini ya, kalau ngetes tuh rigid banget Mbak Mina. Kalau hobinya, kalau saya lihat sih sering main sosmed, mungkin dia salah satu influencer yang terkenal. Terus Mas Galin ini juga UX, dia hobinya sama Sari, dia suka camping, outing ya, camping di mana, dekat Merapi itu. Ini ya 3 member ya, jadi ada Mbak Mina, Mas Denta, sama Mas Galin untuk sebagai UX engineer. Kalau UX engineer di tim Avenger itu biasanya ya, teman-teman ini yang sering bertemu langsung dengan stakeholder, mendiskusikan tentang kebutuhan apa yang mau disiskan, itu kebutuhan seperti apa, pain pointnya seperti apa, terus manifestasi asetnya itu berupa peraturan apakah ada atau tidak ada. Nanti teman-teman UX ini yang akan merumuskan itu dengan stakeholder di awal-awal meeting tentunya. Terus untuk selanjutnya itu member backend. Wah, ini backend ada 4 orang nih, keren-keren nih. Ada Mas Ari nih selaku moderator ya. Ini hobinya tuh belajar. Jadi di sela-sela waktu luang Mas Ari selalu mengasah ilmunya ya. Kalau nggak salah itu belajarnya itu mungkin, kalau saya lihat Mas Ira itu ada di Udemy, terus di Udemy kalau nggak salah sering di Udemy sama di YouTube. Kalau Mbak Citra ini juga backend, dia spesialis di Insani ya, dia itu penerusnya Mas Ari ini. Dia, kalau Mbak Citra itu kalau lihat dari story-nya, hobinya itu sering kulineran, jadi sering jajan makanan cepat saji yang lagi hit Lawson atau apa ya, itu ya sering itu dibagikan di sosialnya. Mohon maaf nih ya, saya stalking dikit ya untuk melengkapi materi talk. Terus Mas Rahmat ini, wah ini salah satu member yang selalu ceria ya, meskipun kadang-kadang di akhir backlog sedikit murung, nggak tahu kenapa, mungkin karena banyak pekerjaan ya. Ini selaku ini ya, Mas Rahmat ini selain ngoding juga hobinya itu orator, jadi suka ngajak diskusi terkait isu-isu yang lagi hangat di negara kita tercinta. Ini nanti ada partnernya juga nih dari tim itu, nanti saya sebutin. Terus ada Mas Johan, ini juga salah satu member Avenger ya, yang hobinya itu beternak entok bias. Itu rica juga oke Mas nih, kapan diagendakan. Itu backend ya, backend ini 4 orang, ini spesialisnya sendiri-sendiri. Kalau dulu itu waktu saya memulai karir di HCM ya, di Avenger ya, itu ada 2 tim. Di dalam Avenger itu ada tim Avenger Shield dan Avenger Inisiatif. Nah, ini dua tim itu memegang produk yang sendiri. Dulu Mas Arya, Mbak Citra itu megang aplikasi-aplikasi legacy, Insani dan lain sebagainya. Terus aplikasi pendukung itu yang dipegang teman-teman Shield dulu sama saya itu yang awal-awal, sama alumni Avenger itu bikin produk, terus kita serahkan lagi ke teman-teman penerusnya, itu Mas Rahmat, Mas Johan, itu seperti itu. Jadi ada 2 pembagian tugas ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu setelah teman-teman UX ketemu dengan stakeholder dan sudah mendesain lah, katakanlah bla 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 bla, sudah selesai masuk ke cover. Nah, ini teman-teman backend ini yang nanti akan mengkritisi ya desainnya itu apakah bisa diimplementasikan atau enggak ya, seperti itu. Jadi enggak serta-merta di HCM itu bahwa desain itu harus seperti ini, itu harus ada istilahnya kesepakatan bersama, kita menjunjung kesepakatan bersama ya.
ini ya, Agile Scrum. Terus yang terakhir ada, bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya ya, ada front end engineer itu FE, ada Mbak Lina, ini salah satu member HCM yang member Avenger ya. Kita nyebutnya sekarang Avenger ya. Itu ini juragan salak teman-teman. Kalau mau salak tuh bisa mungkin Mbak Lina, tapi ya namanya sesuai musimnya ya. Sama ini penyedia juragan susu kambing Etawa. Ini Mas Rizky NDC ini yang menjadi salah satu customer setianya. Terus selanjutnya ada Mas Abdi Manika, ini front end yang serba bisa ya, apapun bisa, tahu-tahu jadi gitu, nggak tahu ngerjainnya kayak gimana. Apa kadang-kadang juga dibawa pulang, tahu-tahu malamnya Mas sudah jadi, wah mantap kali ini anak. Terus ada Mas Fikri ya, Muhammad Hafizul Fikri, nyebutnya Mas Fikri. Mas Fikri ini pertama kali gabung sebagai magang ya, magang terus mau terus dibujuk-bujuk akhirnya, wah nyantol nih anak, daftar lagi sini. Jadi front end engineer juga ini juga langsung bisa beradaptasi, langsung bisa bikin produk. Itu magang itu sudah bisa bikin produk, satu produk namanya portfolio pelatihan untuk tendik tuh, pengembangannya dari Mas Fikri sama Mas Ihsan itu nah magang itu tetap. Terus juga selanjutnya ada Mas Hanif, ini member baru kita, satu paket sama Mas Fikri, ini juga berawal dari magang juga dari SMK waktu itu kelas 2 ya, terus lanjutin terus namatin sekolahnya dulu baru gabungan di sini. Ini aslinya Magelang, sekarang musim durian. Nah ini Mas Hanif itu punya kenalan jualan durian. Kemarin ini Kuniga itu harga 30.000 itu bisa dapat satu buah. Nanti bisa kalau pesan sama Mas Hanif. Itu ya, itu beberapa sih. Berapa ya? Itu salah satu ini penjabaran dari front end. Kalau front end ini lebih ke visual ya, di teman-teman tadi sebelum kita membuat produk kita duduk bareng tuh di momen apa namanya, biasanya di planning itu ada momen untuk handover produk, ataupun ya di sela-sela sprint itu kita ada handover juga. Nah, ini teman-teman front end sama back end ini duduk bareng sama UX mengkritisi desain. Nah desain apa yang dikritisi ya, desain seperti ini nih yang bikin kadang-kadang bikin perlu dijembatani ya oleh salah satu role itu, bahwa kalau teman-teman sering lihat di apa namanya Behance atau Dribble itu kan, kalau nyari misalnya contoh web template atau web design kan ciamik ya, dari segi CSS-nya terus aset-asetnya itu wah mantap kali itu. Terus kalau saya waktu itu memposisikan sebagai role sebagai backend maupun sebagai front end ya, itu nah ini desainnya bagus tapi cara mengimplementasikannya itu seperti apa ya, nah itu yang menjadi catatan penting ya. Ini di sini dicontohkan itu desainer UX buat desain yang bikin si front end sama backend itu jadi tenggelam ya, front end hampir tenggelam, yang backend udah tenggelam, udah enggak tolong ya. Nah ini nanti ada satu role yang menjembatani agar si backend itu nggak terlalu tenggelam banget, paling ya minum air sama frontend juga. Nah, itu ada yang namanya role-nya project manager. Project manager itu saya sebagai project manager di tim Avenger, itu tugasnya salah satunya itu menjembatani mana kebutuhan stakeholder itu yang benar-benar jadi poin-poin yang perlu banget kita segera eksekusi, maupun yang cuman sebatas keinginan, jadi bukan kebutuhan ya. Jadi nanti di situ menjembatani bahwa biar diskusinya enggak melebar ya antara front end, back end dan UX. Nah, itu nanti tugas project manager yang menengahi. Kalau misalnya dari desainnya terlalu bagus dan memang itu susah dikerjakan ya, kita perkecil skopnya, kita turunkan skopnya biar sama-sama developer tuh biar sama-sama senang, stakeholder juga senang karena delivery itu tepat waktu.
satu. Jangan sampai kita hanya terfokus pada salah satu fitur dan ternyata fitur lain yang lebih penting malah nggak kejar. Itu kan juga menjadi catatan penting dari project manager untuk mendelivery itu bisa dibilang itu gagal karena tidak dipakai aplikasinya kan. Padahal kalau kita bikin aplikasi itu kan itu sebuah kebanggaan ya bagi kita tim pengembang untuk melihat aplikasi kita yang dipakai itu kan menjadi semacam portofolio yang bagus ya bagi tim pengembang, juga bisa menambah amal jariah nih kalau teman-teman yang lain bilang, karena aplikasi kita membantu mempermudah pekerjaan banyak orang seperti itu. Jadi tugas tugas project manager nggak cuma ngasih pekerjaannya, tapi juga memastikan pekerjaan itu yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan tim ya. Kadang-kadang memang harus tetap didorong ya teman-teman, jadi nggak harus pekerjaan itu harus ya segitunya aja, nggak boleh kayak gitu. Harus ada peningkatan dari setiap produk itu ya. Namanya mimpi itu kan harus tinggi ya, kalau nggak tinggi amat ya namanya bukan mimpi, dan kalau bisa di-achieve itu juga bukan mimpi. Tapi minimal kita sudah bisa menyelesaikan atau membuat sebuah fitur itu ada value tambahnya di situ, seperti itu. Selanjutnya tadi tim, sekarang stakeholder atau partner ya. Nah, kalau di awal tadi saya nyebutnya tim HCM, Human Capital Management ya, kalau nggak salah ya. Itu pertama itu kan human capital, jadi ya human itu manusia di sini, dan hubungannya dengan manusia ya SDM ya tentunya ya. Awal itu stakeholder kita adalah di SDM, tapi semakin banyaknya produk dan kebutuhan ya, jadi semakin banyak nih. Itu ada selain SDM ya, itu ada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di BPM. Itu produknya dari portofolio, itu terkait hibahnya itu ada hibah dua jenis tuh, hibah yang lupa saya, hibah yang intinya hibah itu yang ada duitnya sama yang tidak, itu punya di BPM. Yang kedua terkait DPPI, Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam, itu juga produknya di portofolio. Fiturnya dakwah Islamiyah, itu ada 3 itu, dakwah Islamiyah, ada bilisan, kitabah, dan lain-lain, satunya lupa saya. Terus juga ada sekretariat pimpinan. Ini sekretariat pimpinan itu SP ya, itu produknya itu UI organisasi yang kemarin menjadi perbincangan hangat ya akhir-akhir ini, karena datanya mau dipakai teman-teman keuangan dan stakeholdernya belum mau megang ya, belum mau menggunakan. Nah, itu peran PMO, PM itu di situ. Ini juga manajemen ya, untuk meyakinkan bahwa stakeholder itu memiliki bonding atau memiliki kepemilikan yang kuat terhadap produknya. Jadi kalau misalnya mau bikin produk atau mau mengusulkan produk di BSI ya harus tanggung jawab produknya itu dipakai. Jangan kita bikin tapi nggak dipakai. Nah, itu kan sebagai developer juga hati kecilnya berteriak, kenapa nggak dipakai. Terus juga keuangan, ini juga secara tidak langsung teman-teman dari keuangan itu juga stakeholder kami, terutama dalam mengkonsum data ya. Jadi tidak hanya sebatas produk ya, dari kami juga menyediakan data baik dalam bentuk API maupun database ya. Itu salah satunya itu teman-teman keuangan. Terus teman-teman BPM ini terkait dengan data portofolio yang mau dijadikan poin-poin di lupa saya namanya, di salah satu poin di aplikasi BPM tuh, BPM ya. Kemarin ini terakhir tuh diskusi terkait dengan pengabdian masyarakat, mau ditarik datanya untuk kami ya, benar, untuk kami, untuk penjaminan mutu. Terus yang terakhir ada DPA, Direktorat Pengembangan Akademik, itu terkait dengan data portofolio yang ditarik teman-teman keuangan juga untuk keperluan remunerasi. Yang selanjutnya ada Yayasan Badan Wakaf, itu
terkait data SK ya, kemarin juga di akhir tahun ini sudah mulai bergerak, kemarin sudah mulai menghubungi kami untuk ikut meeting terkait dengan alur pengajuan SK ya di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Terus yang terakhir ada Bansoskes terkait dengan data insani, data kepegawaian yang dipakai untuk memberikan bantuan ya sosial untuk pegawai di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Terus selanjutnya ada ini apa yang kami kerjakan ya. Sebelumnya tadi kita udah membahas luarnya, jadi siapa kami, timnya berapa orang, stakeholdernya siapa, terus apa yang kami kerjakan. Nah, yang kami kerjakan terkait ini ya, sistem kepegawaian secara utuh dari ujung ke ujung, dari ujung ke hilir. Memang stakeholder utama kami ya, itu waktu awal dibentuk itu adalah DSDM. Jadi contohnya di sini ada tracking itu terkait apa ya, kalau gampangnya itu terkait aplikasi yang pertama kali diakses oleh orang yang mau atau bukan yang mau ya, yang akan masuk ke UI itu contohnya kayak rekrutmen ya. Jadi rekrutmen itu gerbang awal ya, gerbang awal orang itu untuk masuk ke UI, baik yang lulus maupun yang tidak tetap akan kami simpan datanya itu, siapa tahu kebutuhan tracing bahwa berapa sih orang yang sudah mencoba atau melamar di sistem rekrutmen itu, berapa orang dari tahun ke tahun itu, apakah meningkat, apakah menurun, nanti bisa dicari itu korelasinya seperti apa dan sebagainya. Terus untuk utilizing ini terkait dengan penggunaan data ya, jadi penggunaan data yang kayak tak sebutin tadi tuh, contohnya di keuangan memakai datanya Insani. Nah, di utilizing ini adalah contoh produknya itu adalah Insani, terus UI Presensi, UI Kinerja, dan lain sebagainya. Terus di develop atau di pengembangan ya, itu terkait ya, bisa dilihat terkait dengan pengembangan pegawai ya, untuk jadi pegawai itu akan selalu dituntut untuk memberikan performa yang maksimal, tentunya diimbangi dengan pengembangan karir tentunya. Kalau ngomongin produknya, itu salah satu produknya itu yang baru-baru kami kerjakan ya tadi itu produknya Mas Fikri itu terkait portofolio Tendik. Jadi Tendik itu di situ input pelatihannya apa saja yang sudah dikerjakan, berapa jam, sudah memenuhi aturan belum, bahwa Tendik itu minimal dalam 1 tahun berapa jam yang harus dipenuhi untuk belajar pengembangan diri, itu ada di situ. Nah, nanti harapannya ya, goalsnya itu akan kembali lagi ke pegawai dalam bentuk apa? Dalam bentuk remunerasi. Jadi dosen ini Tendik ya, khusus Tendik untuk yang sudah memenuhi syarat jamnya itu akan diberikan semacam reward seperti itu. Biar apa? Biar teman-teman Tendik ya itu terdorong untuk selalu meningkatkan skillnya, jadi tidak stagnan, berkembang terus. Kalau di dosen ada portofolio, tentunya portofolio yaitu untuk publikasi penelitian yang sekarang lagi rame-ramenya terkait publikasi yang nantinya itu akan ditarik teman-teman keuangan datanya untuk apa? Untuk remunerasi dosen. Nah, nanti karya-karya dosen itu akan dinilai, dikasih poin tuh berapa. Jadi biar dosen itu semangat tuh terus melakukan salah satu tridharmanya yaitu penelitian publikasi. Nah, dari situ nanti selanjutnya adalah maintaining. Maintaining itu contohnya ya UI tanggungan, untuk mencatat tanggungan keluarga, baik yang tanggungan keluarga sama tanggungan keluarga dan PTKP ya untuk pegawai ya. Nah, nanti bisa ditanggungkan, dan ketika contohnya itu ketika salah satu anggotanya itu berobat di jejaring rumah sakit yang jejaringnya UI, JPH,
rumah sakit UI itu dapat potongan tadi yang. Terus apalagi itu untuk maintenance ya. Terus untuk terminate ini sama, jadi ada beberapa produk itu yang dia tuh bisa masuk utilizing, developing, maintaining, dan terminating. Contohnya itu ada di SK. Jadi SK itu juga UI kepegawaian ya produknya, yaitu mencat atau merecord SK pensiun. Jadi dosen yang pensiun tuh terrecord di sana ya. Siapa yang akan pensiun dalam waktu dekat tuh nggak ada datanya, dan yang sudah pensiun tuh siapa saja itu sudah ada di sana. Nggak cuma pensiun, sanksi juga ada di situ. Jadi teman-teman pegawai yang mungkin mendapatkan sanksi juga di record di situ. Jadi memang goalsnya teman-teman Avenger itu adalah mengembangkan sebuah aplikasi atau ekosistem aplikasi ya, yang memang benar-benar dari ujung sampai ujung itu saling berkaitan dan saling terhubung, baik data maupun lainnya itu terdeliver ya. Ada banyak contohnya, nanti saya sebutin di akhir produknya seperti apa. Nah ini ya, kalau kita tulis dalam kata-kata yang membakar tuh kayak gini. Jadi dari proses rekrutmen sampai pensiun tidak ada data terkait pegawai UI yang tidak terekam. Ya sekarang tuh terekam, cuman dalam bentuk apa namanya, hard copy ya, dalam bentuk file ya, yang kalau ditumpuk sudah tinggi banget itu, atau kita sebut dengan one scene, satu sinkron. Nah ini beberapa artefak tim di Avenger HQ itu terkait kata-kata penyemangat ya dikala kami capek. Nah ini bisa salah satunya yang paling saya junjung tinggi itu ini, attitude before knowledge. Jadi kalau attitude-nya bagus, knowledge itu bisa diajarkan. Jadi ya itu tadi, kembali lagi ke awal tadi, kita memang salah satu bentuk attitude kami itu tidak boleh membanding-bandingkan salah satu role seperti itu. Yang lainnya ya oke lah. Better know than later, better late than never juga oke. Jadi apapun pekerjaan yang diberikan segeralah diselesaikan, jangan menunda-menunda pekerjaan, karena nanti kalau ditunda ya balik lagi ke individunya. Karena apa? Karena kan kalau di kita kan memang berkaitan ya, ngomongin soal pekerjaan nggak selesai salah satu ya, nanti belakangnya bakal mundur, yang harusnya selesai dari 1 hari jadi 2 hari. Itu untuk apa yang kami kerjakan. Jadi yang kami kerjakan tuh dari stakeholder di SDM itu memang bikin aplikasi dari ujung sampai ujung. Nah nanti data itu yang akan dipakai tim lain, misalnya keuangan, BPM, yayasan. Terus bagaimana cara kami bekerja? Ya sama bekerjanya dengan teman-teman, yaitu ngoding, desain, diskusi seperti itu. Cuman saya ingin membagi sedikit ini ya, pengamatan saya. Oke, di sini ada semacam sebuah gambar ya, gambar yang menunjukkan apa nih? Menunjukkan sebuah request dengan spek dan no spek, dengan deskripsi dan no deskripsi. Contoh yang paling atas itu kan ada yang abu-abu stikimannya itu meminta dibuatkan segitiga yang seperti apa? Segitiga yang seperti ini, tingginya sekian, lebarnya sekian, terus bentuknya kotak-kotak yang disusun dalam bentuk blok, bloknya itu tingginya sekian. Nah nanti setelah itu oke dengan spesifikasi itu, langsung kita eksekusi. Nah kita udah jelas di awal, kita udah tahu akan bikin
kita tuh kayak piramida ya. Kita akan bikin piramida dengan susunan balok sepersekian meter ya. Kita tinggal bikin aja sesuai dengan printnya ya. Nah, dibandingkan ya yang kedua cuma bawa gambar segitiga ini. Segitiga apaan ya? Segitiga penggaris pun juga segitiga bro. Nah, tanpa deskripsi yang jelas, kemungkinan atau produk ya, atau produk piramid itu kita sebutnya produknya. Jadi produk yang kita bikin itu bisa sangat tidak sesuai dengan ekspektasi si pemohonnya. Dalam sini kita contohkan sebagai stakeholder ya. Stakeholder datang dengan begini ini dong, apa ya kayak gini. Nah itu kan nanti dulu ngerjainnya, kita ngerjain yang sudah pasti saja, nggak semua apa yang kebutuhan saat itu dibutuhkan kita kerjakan, itu nggak make sense seperti itu ya. Jadi memang deskripsi itu memang sangat penting di dalam mengerjakan sebuah produk ya, baik di awal maupun di akhir itu sangat penting. Jadi kita tidak boleh menspelekan deskripsi atau kebutuhan. Mungkin kalau di pengembangan nyebutnya PRD ya. Nah, tahapan pengembangannya seperti apa? Nah, kami memiliki tiga pengelompokan besar ya. Ini tiap tim sama, cuman cara deskripsinya aja mungkin yang berbeda-beda. Jadi di kami itu ada yang pertama perencanaan jelas di awal ya. Kalau di ACM teman UX di meeting rutin kami yang setiap hari Selasa dan Jumat ya, di setiap pekan itu akan menginisiat kebutuhan apa yang dalam waktu dekat mau kita realisasikan. Tentunya didasari dengan dokumentasi jelas, bisa berupa peraturan atau sistem yang sudah ada. Nah itu nanti kita analisis dulu dari sekian dokumentasi itu make sense nggak kita bikin dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu kita juga dalam desain, dalam merencanakan, kita juga menentukan sumber daya yang diperlukan. Itu biasanya baik berupa data itu sumbernya dari mana, tim mana. Kalau ada dari tim A ya kita sowan ke tim A minta ini, ada apa enggak? Oh enggak ada di depan ya. Oh, ya sudah, kita bilang aja ke stakeholder. Di depan enggak bisa. Ya sudah, kita bikin bikin dummy dulu buat ngakalinya. Biar apa? Biar kita tidak terlalu tergantung. Sebutnya kalau di bangunan itu loosely coupled. Nah, terus kalau perencanaan kurang lebih seperti itu. Nah, nanti detailnya seperti apa nanti di slide selanjutnya. Terus pengembangan setelah perencanaan oke, sudah disepakati dengan dokumen pendukungnya ya, kayak kemarin tuh yang lagi ngehitsnya dibahas itu terkait dengan project charter. Nah itu kita sudah menyediakan project charter, sudah diisi, sudah ditandatangan semua pemangku kepentingan, ketok palu oke. Nah, masuk ke pengembangan. Nah sebelum ke pengembangan ada yang namanya handover. Nah dari handover itulah kita bisa mengetahui sejauh mana sih produk yang akan kita kembangkan dan kebutuhannya apakah sudah sesuai atau belum, atau masih ada yang perlu digali lagi seperti apa. Dan tentunya setelah itu oke ya, kita akan melakukan ngoding ya, penerapan logika dan fungsi. Nah tentunya tidak sesimpel ini ya, ini cuman ya luarnya saja seperti itu biar mudah dipahami dan disapi teman-teman. Terus setelah kita ngembangin ya tentunya kita diuji, yang kita bikin tuh kualitasnya oke apa enggak. Kalau enggak oke ya buah si malakama nanti malah. Itu melakukan pengujian perangkat lunak untuk memastikan kualitasnya. Ya tes biasa, teman-teman kasih tes end to end atau unit test. Nah itu salah satu pendekatannya di kami.
juga mengidentifikasi dan memperbaiki bug. Nah, ini udah makanan sehari-hari ya. Jadi mesti kalau di awal-awal itu bugnya itu mesti ada, nggak tahu muncul dari mana. Oke, lanjut. Karena apa ya? Lanjut dulu. Di tahap perencanaan ya, tadi kan di perencanaan itu kan salah satunya kita ketemu stakeholder tuh. Stakeholder kita diskusi panjang lebar sana sini, ternyata waktunya mepet. Nah, sama saja berarti. Oke, jadi sini ada 3 constraint ya. Ini 6 sih sebenarnya, tapi yang hijau dulu ya kita jelasin. Jadi ada 3 constraint. Constraint itu nyebutnya apa ya? Batasan. Jadi stakeholder kami, saya project manager ya, untuk menentukan kebutuhan pengembangan aplikasi yang akan kita kembangkan itu mengacu pada 3 ini. Pertama itu adalah cost itu biaya itu ya duit, ya uang. Scope itu terkait batasan ya, itu ya aplikasi ini tuh bisa ngapain aja sih, ini ada 10 poin misalnya. Terus time-nya, waktu, gampang, waktu itu ya pengerjaan sebulan 2 minggu. Nah, 3 konten ini harus balance, seimbang ya, untuk menjaga kualitas dari produk yang kita bikin. Kalau salah satu itu nggak imbang, nah ini yang berdampak ada yang orang-orang nih, dari resiko, resource, kualitas. Contohnya ya yang pernah ada itu cost-nya kalau di kita kan udah fix ya, itu gaji teman-teman tuh ya, itu cost-nya itu. Terus waktunya dan 2 constraint ini yang bisa kita gocek atau kita negosiasikan ya dengan stakeholder ya. Jadi misalnya yang pertama, sebuah produk dengan waktu 1 bulan dengan scope yang banyak dan itu istilahnya tidak balance ya, karena scope-nya terlalu besar dan waktunya kurang, itu kan tidak seimbang, nanti kualitasnya kan tuh akan turun tuh. Yang jadi korban apa? Yang jadi korban adalah resource-nya kan nanti ya yang peyok itu ya timnya itu, karena ngerjain ngerjain sebuah produk ya karena waktunya mepet dan scope-nya itu, karena cost-nya nggak bisa kita ubah. Kalau cara nyeimbanginya gimana? Cara nyeimbanginya misalnya ya, kalau misalnya time-nya itu fix, scope-nya itu ya seperti itulah, nggak bisa dinegokan, susah. Nah itu salah satunya cost-nya yang kita naikkan, kita tinggikan cost-nya. Buat apa ya? Mungkin bisa nyari tambahan resource yang lain untuk menyelesaikannya. Contohnya seperti itu. Nah itu harus menjadi pedoman ya, untuk memastikan dalam sebuah perencanaan masing-masing constraint yang warna hijau itu harus clear sebelum masuk ke tahapan pengembangan. Kalaupun berubah dikit-dikit nggak apa-apa lah, nanti kita bisa istilahnya nyepik stakeholder lah. Jadi itu seperti apa untuk melengkapi, membalancekan itu. Kalau misalnya cost-nya nggak bisa berubah apa ya, kita nanti lewat narasi aja bahwa ini loh kita segini dulu Pak, nanti yang sisanya ya minggu depan nanti kita susulin. Nah susulin itu kan nggak tentu waktunya kapan ya, intinya kita susulin lah nanti ya. Kalau pas teman-teman senggang ya nanti kita kerja betul. Intinya ya kita tetap menjaga ekspektasi stakeholder itu tetap terjaga dengan dua pekan, 1 bulan selesai ya kita selesaikan 1 bulan, meskipun fiturnya nggak lengkap, minimal nggak error dan nggak bug, kita bisa menyelesaikan fitur-fitur yang menjadi pain point-nya dulu aja lah. Nanti ada namanya juga ada Pareto diagram ya, yang menentukan mana sih fitur ini yang mempengaruhi fitur keseluruhan. Nah kurang seperti itu untuk constraint-nya ini. Nanti teman-teman kalau mau belajar silahkan main ke HCR. Terus itu kan sudah ketemu tuh kebutuhannya, kita prioritaskan urut. Oke. Nanti ada lagi yang kita pakai namanya
Ini yang saya pakai sih sebenarnya. RG framework itu ya singkatan dari decision maker, accountable, responsible, consulted, informed. Yang pertama, decision makers. Jadi ini people have the ultimate and final approval or veto for project related discussion. Nah, ini biasanya stakeholder itu kepalanya, tapi kalau di kami di DSDM ya direktur DSDM itu yang menjadi decision maker. Contohnya kayak gini nih. Kita udah desain bagus, bukan bagus ya. Kita udah sesuai dengan kebutuhan para kadif kaur, udah oke dari disetujui, tapi waktu kita mau rilis ketemu dengan ya decision maker ini, wah ini enggak, saya ingin kayak gini nih. Nah, mau nggak ya harus dikerjakan meskipun waktunya hebat ya harus dikerjakan, nggak bisa menolak. Bisanya hanya mengurangi tadi. Kita nggak serta-merta menolak, kita hanya memvalidasi kebutuhannya itu apakah memang harus di kebutuhan bener-bener apa cuman kemauan aja, karena wah desainnya bukan desain ya, mungkin kurang ini ya. Dia kita bisa meminimalisir lewat itu. Terus yang kedua ada accountable. Ini orang yang bertanggung jawab sih terhadap proyek itu, bukan bertanggung jawab ya, bukan yang bertanggung jawab, tapi memastikan proyek itu berjalan sesuai dengan plan dan tidak molor. Nah, itu siapa? Itu PM-nya bertanggung jawab dengan ini. Terus yang ketiga ada responsible. Ini adalah timnya. Kalau di kami yang member HCM itu yang bertanggung jawab ya. Jadi for doing work ya, bukan bertanggung jawab untuk proyeknya, tapi bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus dilakukan. Itu ya tim. Nah, consulted ini adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Contohnya gini, di portofolio butuh data butuh data mata kuliah berdasarkan 6 dosennya. Nah, kita kan di HCM ya nggak ada knowledge itu ya teman-teman. Knowledge itu ada di teman-temannya, timnya Mas Cepi di akademik. Nah, kita pulau nuwun ke sana. Mas Bro minta data ini, ada apa enggak? Oh ada Mas, tapi ya kayak gini. Oh nggak sesuai nih. Nah, kapan nih bisa di provide? Oh sprint depan Mas. Oh ya oke, sprint depan ya kita sepakati, terus kita bikin ya semacam dokumen kebutuhannya kayak gini atau enggak. Kalau yang sudah saya lakukan kemarin itu dengan tim akademik ya, waktu pengembang itu ya bikin API kontrak. Oh datanya kayak gini, propertinya kayak gini, bentuknya apa, area atau objek, kita bikinkan di situ, kita serahkan. Ya, kita tinggal nunggu aja. Nah, terus gimana kan kita sudah ngembangin tapi datanya nggak ada, ya sudah kita pakai dummy saja, nggak usah menunggu selesai, nanti nggak molor-molor. Jadi ya kita mengurangi ketergantungan yang ini ya. Atau enggak kita inisiatif, ya udah kalau lama ya kita izin aja, minta akses DB-nya, kita olah, kita bikin view dan sebagainya. Itu juga bisa salah satu pendekatannya, biar apa ya, biar kita tidak membebani tim yang sedang mengerjakan sprintnya sendiri dan kita tiba-tiba minta, kan juga kurang baik ya. Jadi kita inisiatif atau proaktif ya. Kita proaktif, nggak harus nunggu sesuatu itu dikerjakan oleh yang lainnya. Lagi itu bisa kita kerjakan ya kita kerjakan. Seperti itu ya dengan konsultan ya. Jadi bisa tuh kita nanti waktu mau kick off, kita ngundang teman-teman yang expert di bidangnya, kita tunjukin desainnya kayak gini biar teman-temannya juga punya insight baru dari teman-teman di luar sana. Oh ternyata desain kita atau data kita nggak kayak gini nih, salah nih. Nah, nanti kita bisa perbaiki. Jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan di akhir seperti itu. Nah, yang terakhir adalah informed. Jadi ini informed ini adalah stakeholder juga. Dia yang selaku pengguna aplikasi di lapangan ya, baik stakeholder maupun user. Kalau di kami itu ada dua, ada stakeholder di SDM, ada pegawai itu bisa dosen, bisa attendee. Kalau ngomongin produk ya para siswa itu informatnya ya salah satunya adalah dosen seperti itu. Nah nanti di forum itu bisa ditentukan sekalian mau informasinya mau dilewatkan apa,
Telegram kah atau email kah atau surat kah biar resmi gitu, itu bisa. Jadi sebelum kick off kita adakan dulu forum untuk memastikan bahwa yang kita rencanakan itu sudah diketahui warga BSI ya. Jadi biar nantinya kalau teman-teman yang lain juga butuh data, mereka juga bisa bersiap-siap seperti itu. Jadi nggak ada kata aku di tengah-tengah minta data kayak ini, yang kita desain ternyata waktu disesuaikan perlu penyesuaian logik, itu kan juga bukan hal yang mudah gitu ya, seperti itu. Jadi tadi ada constraint, terus ada DHC framework, terus yang ada lagi nih Eisenhower metric. Nah ini untuk menentukan ini ya pekerjaannya ya. Jadi pekerjaan itu kita prioritas mana. Contohnya ini ada bagan 4 bagan. Itu ada important, urgent, not urgent, not important, urgent, not important, not urgent. Nah, contohnya yang important urgent tuh do harus dikerjakan ya. Kayaknya gini, kita bikin sebuah produk, lihat ya, produk A itu kita tentukan. Biasanya kan ada salah satu fitur yang tidak bisa terpisahkan, adalah fitur data master ya. Data master, terus data transaksional, terus data yang lainnya. Nah, dari sekian banyak tas itu mana yang kita kerjakan dulu? Kita bisa nyoba yang transaksionalnya dulu. Kenapa? Karena ya itu yang paling ini ya, yang paling mempengaruhi secara keseluruhan aplikasi. Kalau apa namanya, master itu kan dia masuk ke yang biru tuh, not important dan not urgent. Nah, penting tapi bisa diakalin, tidak penting tapi bisa kita ngakalinya ya, kita bikin UI-nya belakangan. Kalau dari frontend ya, atau kacamata frontend ya, itu UI-nya bisa belakangan. Kalau backend ya kita bikin database-nya dulu aja, untuk logic CRUD-nya belakangan. Kita import aja pakai CSV atau pakai data dummy itu bisa. Yang penting untuk proses transaksionalnya itu ya berjalan dengan lancar. Kalau sudah selesai baru kita mengerjakan kekurangannya. Untuk yang ini not important dan not urgent, yang tidak penting dan tidak mendesak, misalnya wah ini ada, bisa nggak dikasih fitur apa, fitur notifikasi atau fitur apa kayak yang lainnya, terus ditanya lagi, kita tanya ulang kebutuhannya seperti apa notifikasinya. Nah belum ada ya mas, pokoknya ada dulu deh. Nah itu masuk ke non urgent dulu, nanti kita kerjakan kalau udah kebutuhannya udah siap, yang dari stakeholder dan sebagainya. Nah kalau yang not important not urgent ya contohnya mungkin di masing-masing label kasih warna ini dong, kasih keterangan bla 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 bla, biar inputannya itu standar, atau enggak kita kasih ini dong informasi apa yang memang dia itu cuman gimmick-gimmick doang. Nah itu nggak penting ya, nanti hapus saja, ataupun nanti bisa juga dimasukkan ke schedule ya, untuk menjaga apa namanya, stakeholder itu ekspektasi stakeholder itu. Ini yang terkait dengan ini perencanaan. Nah setelah itu selesai ya, kita berapa ini? Oh, 9, kita lihat saja. Perencanaan ya kita itu udah oke, kita nyatet di Confluent. Itu di sini ada contoh dokumentasinya, database-nya dan lain sebagainya. Nah itu kita catat di situ biar nanti kita share teman-teman pengembang dan teman-teman stakeholder juga bisa mengakses dalam bentuk PDF, tentunya kita eksporkan seperti itu. Setelah oke, nah masuklah ke handover sebelum di pengembangan. Biasanya kadang tuh ya handover sudah oke dan dia sudah setuju, juga ya uncertainty, ada feedback dari stakeholder ya, berubah lagi. Nah itu ini minimalisir dengan adanya tadi itu, waktu di awal perencanaan itu kita ada yang namanya project charter, bahwa memang
Apa yang sudah kita sepakati di Project Carta itu kan menjadi panduan kita, dan meskipun ada perubahan itu boleh asal tidak terlalu banyak merubah sistem yang sudah ada. Kalau fatal ya itu nanti kita refinement, apakah lanjut dikerjakan atau kita pending bekerja yang lain sambil menunggu data pendukungnya selesai. Nah, kalau sudah, kita merancang pertama database, kita rancang, kita menggunakan Dweaver, Naviget, Kafka. Database migration ini terkait bikin database yang menggunakan bawaan ininya, ORM-nya ya. Itu kita pakai Seeder atau fake data tadi untuk melengkapi data master itu biar kita bisa langsung mengerjakan yang transaksionalnya. Terus untuk sistemnya, kita menggunakan beberapa framework ya. Ini beberapa legacy, ada yang pakai Golang, Nest.js. Nah, untuk yang running itu paling banyak menggunakan Lumen, untuk frontend Angular tentunya. Terus yang 3 di bawah ini, ini menjadi masukan ya, bukan masukan ya, insight ya untuk komunitas-komunitas dev itu bisa dibahas kapan mau menggunakan ini. Ini ada JSON server untuk bikin fake objek tadi ya, misalnya dipakai waktu kita membutuhkan data eksternal tapi datanya itu belum siap ya, kita bisa bikin pakai JSON server dulu. Untuk Redis untuk nge-cache ya, nge-cache data biar tariknya lebih cepat. RabbitMQ untuk kalau di kita itu adanya Kafka. Nah, itu mirip dengan Kafka, cuman ini yang subscribe itu adalah service ya, jadi by event ya. Nanti ketika klik export, lempar topik, nanti topik itu akan dikonsum oleh subscribernya, itu nanti langsung kan misalnya ngirim ekspor data, ngirim email, nge-tag, misalnya tagging kalau di portofolio itu bisa pakai itu. Nah, ini di ACM belum memakai 100%, tapi beberapa sudah ada yang riset ke situ. Terus pengujian ya, ini pengujian ini contohnya, ini programmer udah bikin susah-susah aplikasi terus ternyata banyak bug, nanti mirip gini kucel kayak gitu. Ini sedikit terkait pengujian di kami ya, di Avenger. Nah, di Avenger ini menggunakan functional test, menggunakan pengujian itu functional test end to end, baik menggunakan UI itu di staging ya, di environment staging. Kalau ditanya staging dipakai nggak, di kami dipakai untuk ngetes produk staging yang dilakukan teman-teman UX. Nah, untuk yang dev itu dilakukan tesnya menggunakan endpoint juga, end to end tapi menggunakan endpoint. Kalau unit test ini kemarin saya lihat udah ada yang riset, itu Mas Ari saya lihat tuh kemarin nyoba unit test itu udah diimplementasikan di beberapa service ya, yang itu menggunakan unit test untuk testingnya. Untuk integration ini ya, ini dari 3 ini yang paling susah tuh yang tengah itu, karena memang susah ya. Nah, karena ngecek di sebuah service itu membutuhkan service eksternal apa saja, itu bisa dicek di situ. Itu tekniknya ada banyak di situ, ada dummy, terus spy, mock ya, sama satunya itu lupa aku, ada 4 kalau nggak salah. Itu 4 itu susah semua. Belum lagi kita harus belajar terkait dengan tes yang kita pakai, menggunakan unit test, PHP atau Jest di Node.js, atau yang di Golang saya kurang tahu, ada di frontend seperti apa. Nah, itu perlu riset yang lebih mendalam. Terus ini juga penting, ini saya cepat aja ya karena udah. Jadi pengujian itu kalau kita ngomongin TDD ya, test driven development, kita bikin tes dulu, kita harus ngodingnya itu nggak usah yang perfeksionis banget, harus impor service sana sini lah. Yang penting lolos dulu dari tes tersebut, baru nanti kita report. Jadi biasanya teman-teman yang memakan waktu lama itu ada yang hijau ini. Jadi kita idealis ya, service ini import service sana, nah itu bikin lama. Nah,
Pengujiannya kita pakai Postman. Terus ini ada yang tahu ini logonya si Thunder Client, ini pluginnya atau extensionnya VS Code ya, VS Code untuk melakukan uji API. Sini apa ini? Yang hijau ini Swagger ya. Ini kalau tadi teman-teman lihat itu ada aplikasi legacy menggunakan tes. Nah itu tesnya menggunakan ini Swagger. Saya bawa ini Selenium atau Catalan. Dulu pernah salah satu member BSC itu TikTok juga, salah satu bahasanya itu ya dua ini Selenium Catalan. Terus saya nyoba pakai itu dan ternyata aku pakai yang plugin Google Chrome. Terus saya coba ngetes untuk salah satu produk di UI itu ternyata ngehang browsernya. Itu nggak tahu karena formnya terlalu rumit atau gimana ya, ngehang terus nggak tak lanjut lagi. Terus saya melirik Postman ini salah satunya. Ini Postman ini juga bagus. Nah, pengujiannya seperti apa? Dalam pengujian kita kan bikin tes ya. Contohnya ini di sini ada dua gambar yang menunjukkan yang satu menggunakan ya cara lama, yang satunya menggunakan bahasa yang kita pahami bersama atau umumnya PPT language ya kalau nggak salah ya. Terus contohnya ini adalah bagaimana kita mendorong pengguna baru membeli di toko kita. Kita menawarkan 10% diskon ya untuk produk pertama mereka beli. Nah ini orang ini selaku dev, dia ngomong pakai bahasa planet mana itu, wah ini yang orang ini kan menelaahnya susah. Terus kita sederhanakan dengan namanya dengan bahasa Gherkin ya. Ini ada given when then, jadi given the user is not ordered yet, kita user yang belum mengorder, kemudian user akan menambah buku dengan harga sekian, kemudian yang harus muncul adalah subtotalnya sekian rupiah, seperti itu. Jadi ada fiturnya apa, aksinya apa, responnya seperti apa. Ini contohnya tadi itu ya. Kuncinya itu given when, ini salah satu yang menjadi ini ya standar ya. Ini ada contohnya given, saya pergi ke halaman utama dan saya ngeklik tombol kontak, add tambah kontak, kemudian saya melihat kalimat new kontak, melihat klik detail, dan saya menekan tombol simpan, dan yang muncul adalah kontak save. Jadi kalau diartikan ya sukses ya, jadi suksesnya itu 200. Jadi kalau role-nya sebagai developer backend ya, backend itu bisa melihat oh berarti ini ada validasinya, harus ada response message-nya, harus save kontak save dan sebagainya, itu juga bisa dilihat seperti itu. Jadi juga frontnya juga lihatnya juga enak, ada new tag, ada new detail dan sebagainya. Nah, implementasinya apa kalau di Postman itu seperti ini. Jadi ya kita dalam artian ngetes itu bukan tes yang kayak apa namanya, yang kita klik itu ya, kita send, oh sukses. Kita bisa menggunakan salah satu fitur yang ada di Postman, namanya fitur test. Ini kita bisa nulis kode di situ. Kodenya ini format mirip JS yang ada di Node.js. Untuk detailnya seperti apa nanti bisa teman-teman cek saja di halaman Postman tuh, takutnya ini go to test using Postman, nanti di situ ada contoh-contohnya. Salah satu contoh itu yang bisa digunakan tuh contohnya misalnya gini, ngetes dulu endpointnya itu pertama sukses apa enggak. Kalau sukses kita lanjut lagi ngetes responnya seperti apa. Responnya harus seperti info misalnya. Kalau ada info berarti sukses. Cek lagi info itu harus seperti apa message-nya, misalnya sukses, fail atau apa dan sebagainya tuh di situ. Terus kalau itu udah berhasil semua, kita cek respon time-nya itu di bawah berapa milisecond tuh bisa di situ. Jadi cukup powerful ya. Ini sifatnya kalau mau yang apa namanya,
yang collaboration dan bisa dijalankan dalam satu collection ya. Jadi kalau collection itu kan banyak sekali endpoint di situ. Ada endpoint get, post, delete dan sebagainya. Itu kita bisa menjalankan semua tes itu dalam satu klik, menjalankan semua, berapa kali iterasi, 5, 10, 100 itu bisa semua. Tapi itu fitur yang berbayar. Jadi kalau mau nyoba silahkan dicoba, dikasih kesempatan tuh kalau nggak salah sebanyak 15 kali kalau nggak 2 kali. Itu bisa buat nyoba-nyoba itu. Terus nanti kalau itu udah selesai semua, itu bisa diekspor, disimpan ya, disimpan dalam satu folder yang sama dengan projectnya. Jadi nanti kalau teman-teman penerusnya itu bisa langsung menjalankan tesnya dari situ, ataupun menggunakan third party, menggunakan Node.js ya. Jadi bisa berjalan di Lumen juga, asalkan kita install Node.js, kita jalankan aplikasi file eksportannya itu menggunakan CLI, itu bisa di situ. Itu powerful juga. Jadi kita bisa menggunakan bantuan Node.js untuk menjalankan aplikasinya. Tapi catatan bahwa tesnya itu udah secara keseluruhan selesai, jadi nggak bisa kolaborasi ini ya, nambah-nambahnya. Nah, itu untuk tesnya. Nah, ini tesnya juga nanti bisa ini teman-teman, bisa melihat coverage kode kita itu sejauh mana itu tertes. Misalnya kalau kita pakai percabangan switch case if else itu kan kadang-kadang kita memang ngetesnya kalau yang sukses ya berarti ya kita masuknya yang percabangan sukses, kalau gagal nggak masuk. Nah, tesnya kita juga harus secara keseluruhan kalau mau mengcoverage semua script ya. Jadi kita ngetes sukses, kita tes filenya, kita tes. Nah, itu nanti biar bisa ketahuan codingan kita itu sudah tertes, udah teruji ya. Itu sudah semua apapun. Ngomong-ngomongin tes, teman-teman juga harus ngodingnya nggak sembarangan ya. Maksudnya harus kaidah, syukur-syukur apa namanya, clean code ya. Clean code itu juga mempengaruhi codingan kita bisa dites seberapa coverage kita, bisa sampai 100%. Itu juga menentukan dari style coding yang kita pakai. Itu untuk pengujian. Yang terakhir untuk tools yang kami pakai tentunya ya sama VS Code. Mungkin teman-teman punya Golang, PHP Storm, atau apa yang platformnya itu lupa aku. Itu terus Jira masih kita pakai meskipun ya update-nya di akhir-akhir ya, ada di akhir review itu apa ya, nanti ditingkatkan saja, atau enggak nanti kalau nggak dipakai ya bilang aja di manajemen biar di take off. Untuk Confluent kita pakai juga, untuk dokumentasi ya tetap kita pakai. Untuk AI-nya kita pakai 3, ada ChatGPT, Copilot, AWS Code Whisper itu kita pakai ya. Untuk ChatGPT ya kita pakai untuk vision database, nyari logic dan lain sebagainya. Terus desain kita pakai Figma, pakai bpmn.io. Untuk versioning kita pakai SourceTree. Bisa juga pakai yang di ini ya, di apa namanya, di VS Code. Terus yang terakhir terkait dengan project, kita juga menggunakan Promac, project management, besutannya PSI, untuk menyamakan misi ya. Misi satu ini nyelesain apa, kedua nyelesain apa, biar bonding teman-teman dengan produknya makin kuat. Jadi biar kalau produknya nggak selesai itu muncul kegelisahan ya. Seperti itu. Ini produk kami ada personal, rekrutmen, organisasi, SANI, mahasiswa, lisensi, portofolio, PAK, kerja, tanggungan, pegawaian, cuti sama haji belum terdefinisi ya teman-teman. Tinggal nunggu gongnya dari stakeholder aja. Oke, untuk kesimpulannya tuh ya, setiap tim tuh unik ya, punya caranya masing-masing sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, untuk kesamaannya tuh ya sama-sama dihadapkan dengan waktu terbatas tapi fitur kompleks. Nah, yuk mari kita
meracik strategi ya untuk menghadapi hal tersebut, biar teman-teman di dev dan stakeholder tuh bekerjanya bahagia. Nggak cuma stakeholdernya aja yang bahagia, tapi devnya juga ikut bahagia. Terus yang kedua itu terkait dunia programan itu luas ya teman. Jadi teman-teman ini untuk mendorong ya teman-teman tuh untuk memiliki rasa ingin tahu itu yang tinggi ya. Jadi cukup puas dengan ilmu yang teman-teman ini sekarang, karena ya teknologi itu berkembang pesat. Kalau teman-teman nggak ikut berpartisipasi dalam perkembangan itu, baik yang memperdalam skill dan sebagainya, itu teman-teman akan tertinggal dengan yang lain yang mungkin dia di waktu luang belajar, mungkin setelah pulang Sabtu Minggu dia belajar, itu akan cepat sekali berkembangnya, dan mungkin teman-teman bisa jago ya, jago banget. Oke, itu dari